Bismillah. Yang kami muliakan dan kami sayangi Bapak-Bapak Ibu semuanya, jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Arqam yang senantiasa dirahmati, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah wa bihamdih, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimati. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'a hudah wa rusydah bil akhlaqil karimah wa bi kullil uswah al hasanah. Bahagia sekali rasanya pada pagi hari ini di suasana yang hawanya seperti kembali ke Wonosobo yang asli ya. Yang aslinya ya dingin seperti ini, sejuk. Pokoknya suasananya itu ngangeni. Saya alhamdulillah sudah keliling ke mana-mana. Dari ujung Aceh sampai ke pulau-pulau di timur Indonesia. Melihat indahnya Indonesia itu bisa dilihat dari luar negeri. Kalau kita sering ke luar negeri, kita jadi tahu betapa indahnya Indonesia. Kalau kita sering keluar Wonosobo, kita jadi tahu betapa indahnya ternyata kota saya, daerah saya yang namanya Wonosobo. Jadi kalau ada istilah rumput tetangga lebih hijau, bagi saya rumput kita harus lebih hijau. Karena bisa jadi yang lebih hijau itu yang rumput sintetis mungkin ya. Jadi intinya adalah mari kita terus mengasah kemampuan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu harus dilatih kapan? Sepanjang hidup kita, sampai kita turunkan ilmu untuk bersyukur itu kepada anak dan cucu-cucu kita. Karena kunci kebahagiaan hidup adalah di situ, rumus yang berlaku sejak ribuan tahun yang lalu sampai nanti waktu-waktu yang akan datang tidak pernah berubah rumusnya. Rumus kebahagiaan adalah sesuai dengan bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu selalu diingat-ingatkan dalam setiap ceramah, dalam setiap khutbah, dalam setiap kajian. Karena memang manusia perlu diingatkan, seringkali lalai dan lupa. Termasuk diri saya sendiri. Harus mengingatkan diri kita masing-masing. Ya memang manusia ya seperti ini. Inilah pentingnya kenapa kita juga harus rutin mengikuti kajian-kajian dimanapun kita berada. Meskipun mungkin Bapak Ibu menemukan temanya kadang sama. Judulnya kadang sama. Yang disampaikan sama. Ustadznya juga bisa jadi sama. Kenapa kita harus rutin juga? Nggak boleh nggak bosan, wah we maning, wis kayak nih. Jangan sampai ada prasangka perkataan seperti itu dalam diri kita. Karena memang manusia itu pertama, sifatnya itu sering lupa dan lalai. Harus diingatkan terus-menerus. Itu salah satu hikmah kenapa dalam khutbah Jumat tidak sah kalau tidak menyampaikan nasihat untuk bertakwa. Dan kita nggak boleh bosan diingatkan untuk selalu bertakwa. Dan yang kedua, memang manusia sudah mengeksplor. Mungkin yang disampaikan sama, tetapi penangkapannya bisa jadi berbeda. Ini anak-anak teman-teman yang di pesantren atau yang sedang dalam proses menuntut ilmu, saya yakin pernah merasakan kitab atau buku yang dibaca itu sama. Ketika membaca yang pertama sudah khatam, lanjut yang kedua, itu kadang menemukan sesuatu yang tidak ditemukan ketika membaca yang pertama kali. Nanti sudah hatam yang kedua, ngulang lagi yang ketiga, itu seringkali menemukan sesuatu yang tidak ditemukan di bacaan yang pertama dan kedua. Demikian seterusnya. Begitu pula dalam kita ngaji. Maka ngaji itu meskipun mungkin menemukan judulnya sama, temanya sama dan sebagainya, jangan bosan-bosan kita datang di tempat kajian. Baik di masjid atau di rumah, di arisan, di kantor dan lain sebagainya. Karena Allah sangat mungkin mempertemukan kita dengan ilmu-ilmu
dengan pengalaman-pengalaman yang tidak kita temukan di kajian-kajian sebelumnya. Ngaten nggih Bapak Ibunya. Ya. Yang kedua, salawat dan salam kita sanjungan selalu pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa berkumpul bersama dengan beliau nanti, betul-betul menjadi umatnya, terpancar tanda-tanda cahaya kita itu nanti. Salah satu identitasnya, kalau kita di kantor itu kan pakai kartu pengenal. Ya. Kalau di jalan sekarang kan pakai kartu bebas COVID. Ya. Tapi nanti ketika bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu penandanya adalah terlihat nampak dari bekas air wudhu yang ada di wajah-wajah kita. Orang-orang Muslim yang senantiasa berwudhu itu ada penandanya. Dari sekian miliar manusia yang dikumpulkan di hari itu, ada tanda-tanda bekas wudhu di wajah-wajah kita. Maka jangan sampai identitas ini hilang. Semoga kita semuanya betul-betul menjadi umat yang mendapat syafaat melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini H-3 nggih, Pak Moderator nggih, menjelang hari raya. Saya yakin hampir sebagian besar yang bekerja di sini sudah mulai mendapatkan THR-nya. Terlihat dari wajah-wajah bahagianya. Meskipun ketutup masker senyumnya. Karena memang THR itu kan tunjangan hari raya. Kalau kita mendengar kata-kata THR kan biasanya yang terbersit dalam benak kita seperti yang ada di gambar ini. Kinten-kinten gambar nopo niku Bapak Ibu. Uang sing pecahnya sekarang paling besar 100.000. Ada yang lebih kecil tapi jadi koleksi itu yang 75 ribuan. Ya memang tidak salah, ini juga salah satu tanda cinta kita di hari raya, saling memberi hadiah, saling memberi pemberian untuk menumbuhkan kecintaan di antara kita. Tapi yang paling penting lagi, THR apa sih yang sering kita lalai dan kita lupa untuk meraihnya? Kalau uang itu kita masukkan di dalam dompet kita, kalau THR yang ini harus kita masukkan di dalam hati-hati kita masing-masing. Next, Mas. Nah, THR apa yang paling kita tunggu harusnya menjelang hari raya ini? Ini penting untuk kita kaji bersama-sama. Tapi meskipun yang saya maksud THR di sini nanti bukan THR yang amplop itu tadi, tapi saya sudah menyiapkan amplop-amplop ini untuk Bapak Ibu semuanya di hari ini. Nanti akan saya bagi yang pertama pada penanya yang pertama nanti. Kemudian yang kedua untuk masing-masing Bapak satu dan untuk Ibu-Ibu satu yang bisa menjawab pertanyaan dari saya di tengah atau di akhir kajian kita nanti. Ini isinya nanti voucher belanja ya Ibu-Ibu. Bisa dipakai untuk belanja di SPBU Gontor. Nominalnya berapa nanti saya kasih bocorannya. Ya, kembali ke yang sini, THR ini apa yang paling kita tunggu sebenarnya menjelang hari raya? Yang kita tanya-tanya, maka next, Mas. Nah, inilah THR sebenarnya yang menjadi hadiah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita keluar dari bulan Ramadan nanti. Ibadah yang dimaksud dengan ibadah itu kullu ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal a'mal as-sholihah. Sesuatu amal sholihah yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang dimaksud dengan ibadah. Artinya, ibadah kita kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta, namanya cinta, itu ada tandanya atau tidak? Ada ya. Ketika bapak-bapak dulu pertama ketemu dengan ibu, dengan istri, itu ada tanda cinta atau tidak, Pak?
tanda-tanda mulai hati berdebar-debar, mulai nggak enak makan, mulai terbayang-bayang dan seterusnya. Itu tanda cinta sesama manusia. Allah ingin mengajarkan bahwa namanya cinta itu memang ada tandanya. Maka kita akan mencari nanti apa sih tanda-tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang merupakan buah dari diterimanya amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka THR kita yang paling mahal yaitu ayyataqabbalallahu siyamana wa qiyamana wa ta'abbudana fi syahri Ramadan. THR bulan Ramadan yang paling mahal ayyataqabbalallahu, Allah menerima. Ini sudah saya terjemahkan ya. Ini saya sarikan dari beberapa perkataan ulama. Kemudian saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Allah menerima siyamana, semua puasa-puasa kita ini di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qiyamana, salat kita, salat fardu kita subuh, zuhur sampai isya, ditambah sholat sunatnya, duhanya, tahajudnya, dan terutama taraweh serta witirnya. Sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'abbudana, dan ibadah-ibadah kita yang lain. Sedekah kita membagi takjil, membagi jaburan, kita membagi ini itu, kemudian mulai malam-malam ini sudah bapak-bapak, ibu-ibu mulai membayar zakat fitrah, serta ibadah, semua bentuk ibadah kita yang kita menyibukkan diri di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadiah kecintaan yang paling besar bagi seorang muslim di bulan Ramadan yang akan kita terima nanti ketika kita memasuki bulan Syawal. Ya, jadi inilah THR yang paling berharga, di samping tentunya ya rizki-rizki yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, itu juga menjadi hadiah yang luar biasa yang harus kita syukuri. Dan apa tanda-tanda kalau amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Melahirkan kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tandanya tentu banyak sekali sebenarnya, tapi kita coba ringkaskan menjadi 6 saja di sini karena waktunya juga singkat, dan mudah-mudahan kajian ini tidak terasa berat. Kita ngaji yang ringan-ringan saja menjelang bulan Syawal ini. Meskipun kalau baca kitabnya ya rada berat. Yang pertama, next, ya. Wa min alamatil qabuli lisyami wa ta'ah, nanti ada terjemahannya di bawahnya. Kalau materinya mau di-copy nanti juga boleh. Ayyastamiral abdu ala hali ta'ah ba'da intihai syahri Ramadan. Ini tanda cinta yang pertama. Allah menanamkan di dalam hati kita ayyastamiral abdu ala hali ta'ah. Mudah meneruskan ketaatan-ketaatan kita yang biasa kita lakukan selama bulan Ramadan di bulan-bulan nanti. Itu hadiah yang mahal sekali. Jadi Allah menanamkan di dalam hati kita mudah untuk meneruskan segala bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun Ramadan nanti sudah usai. Bal tazidu himmatuhu, bahkan lebih semangat lagi karena sudah terlatih dalam 1 bulan full di bulan Ramadan ini. Begitu selesai Ramadan kita sudah terlatih dengan baik melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di qiyamil lail, contohnya kita jadi lebih mudah bangun malam, baik dengan alarm ataupun tanpa alarm. Baik dibangunkan ataupun tidak dibangunkan. Sudah otomatis seakan-akan ada kode panggilan sayang, panggilan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam itu bangun. Meskipun mungkin awalnya hanya kebelet ke kamar kecil misalkan, jam 2 bangun. Kalau belum tertanam kecintaan dari Allah itu paling ke kamar mandi, selesai balik ke kamar tidur lagi. Tetapi ketika Allah sudah tanamkan kecintaan itu, awalnya hanya panggilan ke kamar kecil, tapi lama-lama pengen wudhu, kemudian lanjut sholat. Kalian nunggu waktu subuh. Itu tanda-tanda
Allah sudah menghadirkan kecintaan, buah dari amalan-amalan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan. Yang kedua, fi qiraatil Quran. Allah menanamkan kecintaan kita lebih dekat dengan Al-Quran. Kata-kata tadarus, tadarusan tidak hanya berlaku di Ramadan saja, tetapi di bulan-bulan setelah Ramadan. Ya. Quran itu Bapak Ibu berasal dari bahasa Arab yang artinya qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u itu artinya membaca. Kata bendanya qiraah yang artinya baca, bacaan. Dari qiraah menjadi Qur'anun. Apa artinya? Dari sisi bahasa, secara bahasa, gramatikal bahasa Arab, setiap kata yang akhirannya ada alif dan nun berarti sudah mencapai titik kesempurnaannya. Kalau saya malas, bahasa Arabnya itu kasilun, orang yang malas. Tapi kalau ditambah alif dan nun kaslanun, itu artinya orang yang sangat malas, malasnya itu udah perfect. Kaum rebahan. Kalau saya orang yang marah, bahasa Arabnya ghadibun, orang yang marah. Tapi kalau sudah ghadbanun, artinya orang yang sangat mencapai puncak kemarahannya, yaitu ghadban. Kalau saya makan, sampai perut saya kenyang, itu saya syabi'un, orang yang kenyang perut. Tapi kalau sudah syab'an, artinya orang yang kebangetan kekenyangannya, sampai lambungnya penuh naik ke kerongkongan sini makanannya. Itu artinya syab'an. Quran itu artinya bacaan yang paling sempurna. Secara bahasa itu artinya bacaan yang paling sempurna. Maka Quran itu sempurna. Dalam segala sesuatunya Quran sempurna. Tetapi bukan berarti Quran itu rinci dan detail. Tidak berarti Quran itu semuanya sudah diterangkan jelas detail di dalamnya. Kalau seperti itu, Quran nanti nggak cuma cukup 30 juz. Bisa jadi setinggi masjid ini pun belum cukup tebalnya Al-Quran. Tetapi artinya Quran sempurna adalah semua pokok-pokok ajaran kesempurnaan sudah Allah tuangkan di dalam kitab suci Al-Quran. Maka kita setelah membaca Al-Quran ini, di bulan Ramadan, Allah tanamkan kecintaan itu setelah bulan-bulan Ramadan. Ya, karena saking sempurnanya Al-Quran, membacanya saja sudah merupakan suatu ibadah. Maka minimal, kalaupun kita belum ngaji tafsirnya, belum ngaji ilmu-ilmu Al-Quran, belum menghafalkannya, belum memahaminya, maka minimal membacanya. Itu sudah satu kecintaan yang Allah tanamkan dalam diri kita dan pahalanya luar biasa. Satu huruf dihitung, satu pahala. Dan dalam ajaran Islam, saya belum pernah menemukan namanya Allah itu ngasih kok pahala cuma satu. Satu pahala itu minimal dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sesuai kadar keikhlasan kita masing-masing. Maka Al-Quran itu paham atau tidak, hafal atau belum, itu baca saja setiap hari itu sudah memberikan efek yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Itulah kesempurnaan Al-Quran. Maka yang selanjutnya ini kita ditanamkan kecintaan dalam Al-Quran, termasuk ditanamkan kecintaan untuk minimal mendengarkan Al-Quran. Karena Masya Allah, masih banyak saudara-saudara kita yang belum mendapat hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa itu. Baru dengar Al-Quran dah pucet. Baru dengar Al-Quran itu sudah bukan tenang malah galau. Baru dengar Al-Quran malah nggak nyaman. Dengar speaker masjid itu pengennya speakernya dihadapkan ke arah yang lain. Ya, bayangkan ketika kita merasakan seperti itu, betapa menderitanya hidup kita. Apalagi Ramadan, kemana-mana jalan naik motor dengar Quran, kemana-mana dengar azan, kemana-mana dengar pengajian. Kalau yang tidak mendapatkan hadiah dari Allah berupa kenyamanan itu, betapa tersiksanya hidupnya. Telinganya itu panas. Sampai di video yang sedang viral itu, nggak nyaman dengar suara masjid, dengar suara Al-Quran, imamnya yang dipukuli.
yang lagi viral itu. Karena tidak merasakan kenyamanan dalam mendengarkan kalimat-kalimat yang baik. Nah, ketika kita sudah ditanamkan rasa itu, kita syukuri. Mudah-mudahan Allah menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Amin Allahumma amin. Wat tasadduq. Allah tanamkan kecintaan untuk memberi. Di sini disebutkan tasadduq. Tasadduq itu lebih umum, lebih luas artinya. Di dalamnya ada infak, di dalamnya ada zakat, di dalamnya ada wakaf, di dalamnya ada sedekah. Sedekah itu bisa materi dan non materi. Senyum itu nggak butuh biaya, tapi sudah dihitung sedekah. Jangankan nyebrangkan orang, nyebrangkan kucing di jalan raya supaya nggak ketabrak mobil, itu juga Allah sudah menghitungnya sebagai sedekah. Dan kita nggak butuh biaya untuk melakukannya. Maka sedekah ini meliputi sifatnya yang materi dan non materi. Apalagi Bapak Ibu seorang pengusaha menjelang Syawal bagi-bagi THR. Meskipun itu kewajiban, bahkan ditulis di undang-undang, tapi Allah akan mencatatkannya sebagai sebuah sedekah. Dia bawa pulang itu ke rumahnya, dibagi buat anak dan istrinya, beli makanan, beli apa. Makanan yang dimakan itu bukan sekedar jadi kotoran. Saya kadang rasa sakit dalam hati itu timbul ketika ada orang yang menganggap sedekah makanan itu cuma masuk perut jadi kotoran. Itu sangat menyakitkan bagi orang-orang yang bersedekah dan yang disedekahi. Makanan yang masuk ke perut dari sebuah sedekah itu menjadi gizi, menjadi energi, menjadi darah yang mengalir dalam tubuh dipakai untuk ibadah, selama itu pahalanya mengalir. Jadi jangan sampai berpikiran sedekah panganan lah, sedekah masjid wae lah, sajadah wae lah, sedekah Quran wae lah sing awet. Sedekah panganan hanya jadi kotoran. Jangan sampai ada pikiran seperti itu. Itu sama saja menyakiti diri kita sendiri dan menyakiti orang yang kita sedekahi, bahkan lebih parahnya lagi menyakiti Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bahagia sekali lihat Bapak Ibu semangat di pinggir jalan bagi takjil ya Pak. Ada yang gotongi suami istri boncengan nganterkan jaburan buat tadarus, buat takjil, buat buka bersama di panti dan lain sebagainya. Itu tidak hanya jadi kotoran dari manusia, menjadi berkah darah yang mengalir dalam tubuh-tubuh anak yang menghafal Quran, anak-anak yatim, orang-orang duafa. Selama itu berkah pahalanya mengalir kepada kita. Jadi sedekah ini luas sekali, jangan kita sempitkan. Nah, yang luas jangan kita persempit. Mari kita raih setiap pintu-pintu kebaikan itu. Wa husnu muamalatil khalqi bil abdi. Ini penting sekali. Nanti akan kita lihat efek puasa kita setelah Syawal nanti. Bagaimana kita bermuamalah dengan sesama manusia. Bil bu'di anil ghibah. Yang pertama, al bu'du anil ghibah. Sudah mampu atau belum nanti di Syawal setelah Ramadan kita menjauhi perbuatan ghibah. Ghibah itu sekarang sudah cuma bukan perbuatan iseng, tapi dimanage dengan baik dan jadi sebuah produksi yang menghasilkan uang, baik di TV ataupun di media-media sosial. Banyak orang yang hidup mencari nafkah dari memproduksi dan mengelola ghibah. Itu jadi uang bisnis yang miliaran, bahkan ratusan miliar. Bahkan mungkin Indonesia di total bisa triliunan itu dari bisnis memanage mengelola riba. Na'udzubillah min. Nah kita lihat nanti. Kalau mungkin sebelum puasa kemarin kita riba sehari 3 kali bisa jadi. Kalau Allah menerima puasa kita, Allah tanamkan cintaannya dalam diri kita, mungkin ribahnya berkurang, bisa jadi sehari cuma sekali atau hilang sama sekali. Wa qauliz zur, Allah menanamkan dalam hati kita mudah meninggalkan perkataan zur, perkataan dusta. Coba kita introspeksi diri kita masing-masing. Sebelum puasa kemarin sehari itu biasa berbohong berapa kali. Bisa membohongi anaknya, bisa membohongi orang tuanya, tetangganya. Termasuk ketika berdagang misalkan, berapa kali kita membohongi pembeli kita, naudzubillah min dzalik, atau ketika membeli
Berapa kali kita membohongi orang yang berjualan sama kita, dan lain sebagainya dengan sebagainya. Allah tanamkan untuk kita mudah meninggalkan kedustaan. Kemudian su'ul akhlak. Allah menanamkan pada kita mudah meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang tercela. Termasuk di dalam hal ini yang paling mudah kita tergelincir di masa yang penuh kecanggihan teknologi ini, yaitu adu domba atau namimah. Suatu ketika Rasulullah SAW berjalan fi haitin min haitonil Madinah, di dalam melewati sebuah makam di kota Madinah. Di dalamnya ada dua orang yang sedang diazab. Yang menurut banyakan orang itu bukan dosa besar katanya. Padahal di sisi Allah itu dosa yang sangat besar. Dan banyak orang tergelincir di dalamnya. Yang pertama, karena layah tarisu minal baul. Orang yang pertama diazab karena tidak menjaga diri dari cipratan air seni atau air kencingnya. Ini hati-hati Bapak Ibu semuanya. Lebih baik kita repot sedikit ketika buang air seni, air kencing, daripada kita nanti menyesal di akhirat, diazab hanya gara-gara cipratan air seni yang mungkin tidak kita sadari. Karena kita kurang berhati-hati. Yang kedua, orang yang diazab itu kata Nabi, yamshi bin namimah. Yamshi artinya jalan sana sini, bin namimah menebar adu domba. Jalannya orang sekarang beda dengan orang dulu. Orang dulu jalan kaki sana sini nebar adu domba, itu ya jalan kaki. Zaman sekarang orang menebar adu domba bisa berjalan pakai HP. Jalan dari satu channel ke channel yang lain, dari satu akun ke akun yang lain, menebar link pengadu domba di antara umat manusia. Oh, itu dosanya lebih viral lagi. Jadi viral berita adu dombanya, viral juga dosanya. Kalau yang baik-baik viral pahalanya. Maka ini hati-hati, kita harus menanamkan dan memohon supaya Allah menanamkan sifat ini di dalam diri kita. Next, Mas. Ya, ini terjemahannya, okay. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian selanjutnya, Mas, yang nomor ya ini. Ya. Yaqulul Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, man amila ta'atan minat ta'ati wa farigha minha fa alamatu qabliha ayasila bi ta'atin ukhra. Ini rumusnya dari para ulama. Barang siapa yang melakukan ketaatan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya mudah melanjutkan dengan ketaatan yang lain. Selesai sholat, pengen baca Quran. Setelah baca Quran, pengen yang lain lagi, pengen yang lain lagi, pengen yang lain lagi. Jadi salah satu tanda diterima kebaikan kita, Allah memudahkan kita meneruskan satu perbuatan baik ke perbuatan baik yang lain. Sebagaimana kalau kita sudah biasa berbuat dosa, itu kata ulama itu, sama, mudah melakukan satu dosa ke dosa yang lain. Hari ini ke masjid Jumatan, nuwun sewu mencurinya sandal jepit. Jumat depan ada peningkatan lagi, sandal sing rada bermerek sandal Indomaret misalnya. Lama-lama nyuri sepatu yang mahal-mahal. Karena memang kebiasaan itu akan berputar dan bertambah. Yang terbiasa melakukan perbuatan baik akan diikuti perbuatan baik lainnya. Allah itu sudah nanamkan itu. Karena apa? Iman itu yazdat wa yangkus. Iman itu bisa yazdat bertambah, bisa yangkus, bisa berkurang. Kalau berbuat taat nambah terus, dia akan mudah. Kalau berbuat maksiat, akan mudah juga menambah maksiat-maksiat yang lain. Ya, maka dalam bahasa Quran bahasanya wala taqrabu, jangan mendekati misalkan zina, wala taqrabu zina. Kenapa? Dari awal mendekati lama-lama mencoba. Dari lama-lama mencoba kemudian melakukan. Dari lama-lama melakukan kemudian terbiasa. Dari lama-lama terbiasa kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Lama-lama jadi manajer itu nanti. Maka ini harus hati-hati supaya kita terbiasa dengan perbuatan yang baik. Kemudian yang kedua, Mas, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza amila amalan atsbatahu.
membiasakannya. Ketika kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal kita, tanda-tandanya itu kita jadi terbiasa melakukannya. Wa in qalla, kata Rasul, ini dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jadi terbiasa melakukan perbuatan baik meskipun sedikit-sedikit tapi rutin, athbat wa adwam, konsisten. Karena Ramadan biasa sedekah, setelahnya rutin sedekah meskipun dikit-dikit, sehari 1.000. Tadi saya lihat ada kencreng kecil-kecil di depan itu, ada yang isi 1.000, 1.000, 1.000, tapi rutin tiap hari. Ada yang 500, 500, ada yang 2.000, 3.000. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini menjadi mudah untuk kita lakukan. Ini tanda-tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, waktunya sudah agak siang, saya percepat sedikit. Karena siyamus siti min Syawal wal hufat ala nawafil ila akhirih. Jadi mudah melakukan perbuatan yang sunnah, tidak hanya yang wajib. Karena saya yakin orang-orang yang belum ditanamkan kecintaan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nun sewu meremehkan perbuatan yang sunnah. Sunnah itu artinya bisa bermacam-macam nih. Sunnah kalau dalam fikih itu berkaitan dengan hukum. Itu memang artinya kalau dikerjakan berpahala. Kalau ditinggalkan tidak berdosa. Akhirnya orang berpikiranlah paling sunnah. Sehingga ada perasaan sedikit meremehkan terhadap sesuatu yang sunnah. Maka ketika kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, ini Allah tanamkan dalam diri kita tidak meremehkan sesuatu yang hukumnya sunnah. Ya, termasuk misalkan nanti yang paling dekat puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, apa rumusnya? Kenapa kok kita nggak boleh meremehkan hal-hal yang hukumnya sunnah? Karena kita manusia, kembali ke yang awal saya sampaikan di awal kajian kita. Manusia itu tempatnya lalai, tempatnya khilaf, tempatnya salah. Ibadah kita yang wajib-wajib itu puasa kita. Jangan-jangan masih bolong karena ribah, karena adu domba, karena bohong, dan lain sebagainya. Sholat kita, jangan-jangan masih belum sempurna. Rokaat pertama masih khusyuk, rokaat kedua udah kelingan hutang, rokaat ketiga udah kelingan yang lain, rokaat terakhir kelingan kunci yang tadi lupa ditaruh, sampai salam itu udah lupa, nggak ingat apa, berarti ingat apa ya tadi ya, khusyuknya itu di mana. Nah, maka ibadah-ibadah kita yang punya banyak kekurangan itu ditutup dengan apa? Dengan amalan-amalan sunnah yang tidak boleh kita remehkan itu tadi. Maka ini yang poin ketiga ini penting, jangan meremehkan sesuatu yang sifatnya meskipun hukumnya sunnah. Yang keempat, zuhuru atharil ibadah ala akhlaqil abdi fayabta'idu anil fasya wal munkar. Tidak akhirnya. Ini secara intinya kita menjadi mudah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang mungkar tertanam dalam akhlak. Akhlak itu apa, Bapak Ibu? Dalam segi bahasa itu sederhananya adalah sesuatu yang keluarnya dari diri kita itu tanpa kita mikir, sudah melekat kuat dalam kepribadian kita. Itu yang namanya akhlak. Kalau kita jalan kaki, kesandung batu, gludak, langsung yang terucap itu nama-nama hewan, ya itulah akhlak kita. Kan nggak mikir. Orang kesandung itu nggak perlu mikir ya. Begitu kesandung mikir ngomong apa ya. Saya yakin langsung refleks itu. Dia langsung keluar apa katanya. Itulah akhlak dia. Itu secara sederhana memahami akhlak dia seperti itu. Begitu berkata apa-apa itu refleks. Mau ngomong jujur atau dusta itu sudah refleks. Melekat kuat dalam dirinya. Itulah akhlak. Begitu kesandung, astagfirullahaladzim. Itulah akhlak dia. Gak perlu dia mikir, sandung mikir. Dungannya apa sih sandungnya? Sudah nggak ada loading lagi. Itulah namanya akhlak. Melekat kuat. Nah, maka akhlak ini kita berdoa kepada Allah supaya menjadi akhlak kita akhlak yang baik.
mudah meninggalkan perbuatan fahsya yaitu keji dan mungkar. Itu tanda yang keempat. Kemudian next, yang kelima, Mas. Ya. Ayu habbiballahu fi qalbika at-ta'ah fatuhibbaha. Allah menanamkan kecintaan berbuat baik. Itu nyambung dengan yang sebelum-sebelumnya. Tapi ada satu kata penting yang perlu saya tanamkan di sini, yaitu wa ta'nisa biha wa tatma'inna ilaiha. Kita merasa riang gembira melakukan perbuatan ketaatan. Jadi bukan cuma sekedar khusyuk dalam arti khusyuk diem merem gitu, tapi betul-betul merasakan anis. Anis artinya riang dan gembira. Wa tatma'innu, tapi tenang. Riang, gembira, dan tenang. Jadi sholat itu dikerjakan ya riang. Sujud itu nikmat. Bisa menikmati sujud. Bisa merasakan sholat dengan riang, gembira. Ngaji, baca Quran itu merasakan riang. Anis artinya riang dan gembira. Tatma'innu itu itminan, tumakninah. Tumakninah artinya ketenangan. Maka tanda diterima kita ibadah kita di bulan Ramadan yang selanjutnya, Allah tanamkan rasa riang, gembira, dan tenang di dalam menjalankan ibadah. Memang ada ibadah yang enggak tenang, ada. Contohnya orang yang ibadah sholatnya itu buru-buru. Kayak orang mau ke WC. Dalam tanda kutip itu, sholatnya itu pengen cepat selesai. Enggak bisa menikmati, enggak bisa merasakan ketenangan. Nah, saya Bapak Ibu misalkan lagi menikmati sate yang harganya sak porsi 100.000. Sate kambing, empuk, kambingnya baru batibul. Batibul itu no, bawah 3 bulan ya. Atau balibul, bawah 5 bulan. Wah, dagingnya empuk, Pak. Dagingnya itu nggak usah dibumbui, kasih garam aja udah enak. Itu kira-kira makannya itu bubuk cepet-cepet atau dinikmati satu-satu gitu, Pak. Orang cenderung dinikmati dulu satenya satu, wah diresapi, wah sak cokotan 5.000 gitu. Menikmati karena harganya mahal dan enak. Masukin, ampun bayangkan lah nih gitu sih pagi nih. Ya ini contoh makanan saja kita menikmatinya seperti itu. Apalagi ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan sampai sholatnya, baru wudhunya saja sudah menikmati. Baru nyuci tangan Bapak Ibu sudah merasakan. Kalau sebelum Ramadan kita hanya merasakan menghilangkan najis, membersihkan tangan kita dengan air, harusnya di bulan Syawal nanti kita sudah bisa menikmati bagaimana merasakan dosa-dosa itu mengalir bersama air wudhu itu seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita merasakan ketika kumur-kumur bubuk 3 kali itu kita merasakan dosa-dosa lisan kita yang banyak itu keluar bersama air wudhu itu. Itu khusyuk dalam wudhu, menikmati. Ketika kita membasuh muka, mencuci tangan kita di wudhu itu, merasakan dosa-dosa itu mengalir. Telinga, rambut, kaki kita melangkah kemana, dosa, kita bisa merasakan menikmati itu. Itu tanda-tanda kalau ibadah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga menikmati, sujud itu sampai pengennya suwe-suwe gitu sujudnya. Ruku itu menikmati, baru takbir saya sudah menikmati itu. Gimana nggak menikmati sholatnya, wudhunya aja bagi dia sudah terasa nikmat. Baru wudhu itu, belum sampai sholatnya, itu udah khusyuk orang-orang seperti ini. Apalagi pas sholat, baru takbir sudah menikmati. Riang, dekat dengan Allah itu senang. Melaksanakan ibadah itu senang. Dan ini nggak bisa direkayasa. Bapak Ibu minta kepada Allah supaya ditanamkan sifat itu di dalam diri kita. Nggak bisa pura-pura senang dengan Allah. Padahal hatinya itu pengen cepat-cepat rampung sholatnya. Nggak bisa. Hanya Allah yang bisa menanamkan kecintaan itu di dalam diri kita. Maka mintalah itu. Nah, itu salah satu tanda amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikirlah, ingat kepada Allah, hati-hati kita merasa tenang, riang, gembira, ceria, bahagia. Itu tadi. Zikir itu bukan hanya yang kita megang tasbih dan lain sebagainya. Bapak Ibu lagi nimbang dengan jujur, itu juga bagian zikir ketika melayani pembeli.
Ketika kita jadi pegawai melayani masyarakat dengan jujur, dengan komitmen dan integritas, itu juga bagian dari zikir. Zikir fi'liyah, zikir yang dari amalan-amalan. Nah yang terakhir, yang keenam, karrohakallahu lil maksiyah. Ini juga mahal sekali, hadiah yang sangat berharga, THR tanda cinta hari raya yang paling kita tunggu-tunggu juga, yaitu Allah yukarrihu kalil maksiyah. Allah menjadikan hati kita benci dengan maksiat. Karena di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang zayyanahu syaitonu. Allah menghiaskan dalam dirinya itu maksiat-maksiat. Zayyan itu artinya zina. Zina itu artinya hiasan. Dia package, dia kemas maksiat itu seakan-akan maksiat itu indah. Mahal lagi. Maksiat itu indah dan mahal dalam pandangan orang-orang itu. Karena setan yang membuatnya seakan-akan nampak indah. Maka kita, hadiah kita adalah yukarrihukallahu al-maksiyah. Allah menanamkan kebencian. Semakin benci kita dengan maksiat, berarti semakin besar cinta Allah kepada kita. Dan itu juga sama, nggak bisa dipura-pura, wah pura-pura benci maksiat, padahal dalam hati pengen gitu. Uang nggak kayak ngono, tapi dalam hatinya pengen gitu. Orang kok gitu terus, tapi dalam hatinya juga pengen. Nah itu nggak bisa. Hanya Allah yang bisa menanamkan kebencian terhadap maksiat di dalam hati. Maka itulah kenapa yang terakhir, monggo Mas. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, doa kita kan seperti ini ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya semoga Allah menerima semua ibadah-ibadah kita itu dari saya dan dari Bapak Ibu semuanya. Doa kita kan seperti ini karena apa? Ketika ini dikabulkan, semua ibadah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda cinta yang banyak itu tadi Allah turunkan pada kita. Senang sekali rasanya. Ada orang yang menghindari maksiat itu butuh susah payah berjuang. Kita Allah sudah latih itu enteng-enteng saja meninggalkan maksiat. Enteng-enteng saja melakukan sholat, meninggalkan kebaikan. Dan enteng-enteng saja berakhlak yang mulia sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum, dijawab minna wa minkum taqabbalnya. Itu doanya indah sekali. Kalau dikabulkan oleh Allah, tanda-tanda cinta itu kita dapatkan. Jadi bukan hanya masalah pahala dan dosa saja. Kalau kita dapat pahala, diterima amalnya, efeknya yaitu tadi. Sebagaimana kalau kita berdosa, dosa itu nggak kelihatan, tapi efeknya bisa kita lihat di dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita buka pintu pertanyaan, saya bertanya dulu. Ini ada 3 yang bapak-bapak 2 atau ibu-ibu yang 2? Kayaknya bapak-bapak 1 ya, karena ibu-ibu lagi banyak belanja kayaknya ini Pak menjelang rumah. Baik, pertanyaannya pertama saya sampaikan pada ibu-ibu dulu. Apa artinya taqabbalallahu minna wa minkum? Ya, monggo yang belakang. Ibu siapa nun sewu? Ibu Tuti? Bu Puji. Ya, mohon panitia dicatat. Ibu Puji. Bu Uci. Oh iya, Ibu Uci. Nanti bisa ke panitia aja. Apa artinya taqabbalallahu minna wa minkum? Semoga Allah menerima semua ibadah saya dan ibadah engkau sekalian. Oke, ini 1 voucher nanti bisa dipakai untuk belanja apa saja nggih di SPBU Gontor. Ini 500.000 nolnya hilang 1. Alhamdulillah. Ini nanti panitia nggih yang ngasihkan. Dan yang kedua, monggo kalau ada pertanyaan, 1 penanya pertama saya kasih 1 voucher juga. Bapak-bapak nggak ada ini? Ini ibu-ibu yang angkat tangan ini semangat Pak, karena ibu-ibu itu mau lebaran mesti banyak belanja ini. Monggo ibu tadi yang pertama angkat tangan siapa? Non sewu sebelah sini tadi. Yang monggo non sewu ibu sinten? Halo? Ya Ibu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, berkaitan dengan gibah ini ya Bu. Oke. Kalau gibah itu kita memperingatkan orangnya, itu langsung ke orangnya, ditemui empat mata. Jangan diperingatkan ketika di hadapan banyak orang. Kecuali ketika momen-momen itu adalah momen pengadilan yang ditentukan hukumnya oleh hakim. Misalkan dia buat kesalahan, kan memang dia berbuat kejahatan, mencuri misalnya. Itu yang menentukan hukumnya boleh disaksikan banyak orang, bahkan harus ada saksinya ya di hadapan hakim. Tapi kalau perbuatan maksiat-maksiat yang bukan kejahatan jinayah seperti itu, ya kita langsung menasihati sesama muslim saja. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Seperti itu Ibu. Jadi gibah ini dalam artian apa ya? Sesuatu keburukan yang memang dikerjakan oleh orangnya. Kalau gibah itu niatnya hanya menyebarkan keburukannya, itulah yang dinamakan gibah. Apalagi dikelola untuk mendapatkan uang melalui gibah ya, melalui medsos atau lain sebagainya, itu jelas yang dimaksud gibah itu ya itu. Tapi kalau kita tahu saudara kita berbuat kesalahan, kita datangi langsung, kita nasihati, justru disitulah sunnah kita. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Ad-dinu an-nasihah kata Nabi. Din itu tegak di atas nasihat, saling menasihati. Karena kalau enggak, seperti yang kita rasakan seringkali kadang orang cuek. Kono lah urip dhewe yang penting nyong aman. Nah, itu bukan akhlak seorang muslim. Tapi ada caranya ya kita nasihati langsung kepada orang yang bersangkutan atau meminta orang lain, misalkan ustadz atau siapa kalau kita tidak bisa menasihatinya. Terutama yang sering saya temukan biasanya ketika ingin menasihati orang tuanya sendiri, kadang berat malah. Anak kok pengen menasihati orang tuanya. Menasihati itu benar, tapi kalau caranya salah juga melahirkan sesuatu yang salah. Biasanya kalau anak ingin nasihati orang tuanya, tahu orang tuanya berbuat kesalahan, bahkan kejahatan, itu bisa meminta bantuan orang lain, terutama ustadz atau gurunya, supaya tidak menyinggung perasaan orang tua. Bahkan seandainya pun orang kita berbuat syirik pun tidak boleh kita kemudian menghardik atau mencelanya. Kita tetap menasihatinya dengan cara yang baik atau meminta bantuan orang lain, terutama para ustadz dan guru-guru kita. Mengatakan Ibu, ini sama isinya lah. 500.000 nolnya gelinding 1. Masih ada satu lagi, mungkin dari bapak-bapak ada yang mau bertanya sebelum saya tutup, sudah jam 7. Kalau tidak, berarti saya yang bertanya. Ini kagum bapak-bapak, ikhlas gak Ibu? Nanti yang dapat suaminya kan lumayan. Pertanyaan yang selanjutnya, taqabbalallahu minna wa minkum, jawabannya apa gitu aja. Moga Pak Sinten, nah ditulis namanya, yuk Mas. Moga Pak. Minna wa minkum taqabbal ya karim, artinya Pak? Ya, dari Allah menerima amal kami dan amal bapak-bapak atau kalian semuanya. Baik, terima kasih. Ini sudah habis ya Bu, nonton 3. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kemudian yang sedikit ini bisa menjadi guidance, menjadi penanda bagi kita untuk mengevaluasi diri kita nanti setelah bulan Ramadan ini. Apakah yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sudah ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau belum. Nah, ini untuk mengingatkan diri saya sendiri dan pada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya ibadah kita diterima dan ditambahi nikmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saling mendoakan, doanya taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semuanya tanpa terkecuali amal ibadah kita. Dan Bapak Ibu semuanya, minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu yang kami sampaikan. Mohon maaf kekurangan dan kekhilaafannya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.